Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Esther Feni dalam pembahasan soal SNBT, Seleksi Nasional Basis Tes, yang kali ini akan berfokus pada pemahaman bacaan dan menulis. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa kita sudah membahas soal 1-5, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal kita kemarin, yaitu soal nomor 6 dan atau sampai dengan 10. Seperti itu. Dan saya doakan semoga para pejuang kampus yang sedang mempersiapkan seleksi nasional basis tes atau SNBT, Allah mudahkan, Allah berikan keberkahan, Allah berikan kemudahan, Allah berikan hasil terbaik sehingga kalian semuanya mendapatkan kampus-kampus impian. Amin amin ya robbal alamin. Baik, langsung saja kita mempersingkat waktu, kita akan membahas soal dimulai dari soal nomor 6. Bahwa ada soal kata-kata yang dicetak miring di bawah ini adalah kata-kata serapan yang ditulis secara benar kecuali. Nah, ada kumpulan soal atau kumpulan kata di mana kata-kata itu adalah mengandung kata serapan. Kecuali, jadi yang tidak termasuk kata serapan itu yang apa? Seperti itu. Nah, di mana kita tahu kata serapan ini benar atau tidak? Maka mau tidak mau fokus kita adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Membahas mengenai kata serapan, maka akan berkorelasi dengan kata baku. Orientasi pengerjaan kata serapan atau kata baku adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bagaimana kita bisa menghafalnya? Mau tidak mau kita akan mencari referensi, memahami bacaan berupa kata-kata baku seperti ini. Nah, tidak ada cara lain selain kita memperbanyak literasi kita terkait kata baku. Langsung saja, zoologi itu baku atau tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Zoologi itu termasuk kata baku ya, jadi nanti silakan dicek di KBBI bahwa zoologi itu penulisannya memang sesuai seperti itu. Kemudian yang B, kongres ini double G atau kongresnya. Setelah kita cek, jadi kongres itu yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah G-nya 1. Maka tentu B ini berpotensi untuk menjadi jawaban. Kemudian poin C, transformasi ini baku atau tidak? Ternyata baku dalam KBBI. Akulturasi baku atau tidak? Ternyata juga baku. Kemudian akuarium baku atau tidak? Ternyata juga baku. Maka dari sini cukup sangat mudah sekali untuk mengerjakan soal nomor 6, yaitu jawabannya adalah yang B. Karena apa? Bakunya adalah kongres, gitu ya. Saya tuliskan yang baku dulu di sini adalah kongres, G-nya 1. Seperti itu ya. Soal nomor 7 adalah pasangan huruf kapital di bawah ini benar kecuali. Nah, kita diminta untuk mencari penggunaan huruf kapital yang benar kecuali. Jadi kita disajikan sebuah penggunaan huruf kapital ya, yang benar kecuali berarti kita diminta untuk mencari yang salah dari bacaan yang telah disediakan. Nah, ada beberapa fungsi huruf kapital, maka untuk mengerjakan soal nomor 7, mau tidak mau kita harus hafal dulu fungsi huruf kapital. Nah, salah satunya adalah huruf kapital, saya tuliskan di sini. Ini, bahwa huruf kapital dipakai untuk acuan atau kata sapaan yang digunakan sebagai acuan. Nah, kata sapaan yang sebagai acuan itu yang bagaimana? Nah, mengingat soalnya ini berkaitan tentang kata sapaan semua, yaitu saudara, kemudian bapak dan ibu, kemudian dik,
kemudian bapak dan ibu atau bu. Nah, maka saya akan catatkan di sini bahwa huruf kapital digunakan sebagai kata sapaan yang digunakan sebagai acuan. Artinya apa? Jadi kita harus bisa membedakan apa itu kata sapaan, apa itu kata ganti. Nah, kata ganti itu contohnya adalah kami, kita, kalian, kemudian dia, itu adalah kata ganti. Anda, itu adalah kata ganti. Kalau kata sapaan itu adalah bapak, ibu, saudara, kemudian kakak, nenek, dan lain sebagainya. Nah, kata-kata seperti inilah yang dinamakan dengan kata sapaan. Nah, kata sapaan, apakah kata sapaan yang digunakan sebagai acuan ini nanti akan ditulis kapital? Iya. Kecuali kata sapaan ini digunakan untuk menginformasi tertentu yang dia tidak digunakan sebagai acuan. Contohnya, sama-sama menggunakan kata saudara ya. Kalimat pertama adalah, saya tuliskan di sini ya. Ini ya, jadi ada pernyataan pertama, yaitu pernyataan pertamanya adalah apakah Bapak sudah makan? Dengan pertanyaan kedua yaitu ini ya, 1 dan 2. Pernyataan pertama adalah apakah Bapak sudah makan? Ini pertanyaan, maaf ya. Ini pertanyaan. Apakah Bapak sudah makan? Nah, ketika kita bertanya kepada Bapak, ya, sudah makan apa belum? Dari kalimat ini kan kita berbicara langsung kepada Bapak. Kita menanyakan langsung kepada Bapak. Artinya Bapak terhubung dengan komunikasi kita. Bapak berkomunikasi langsung dengan kita. Hal inilah yang digunakan sebagai acuan untuk menyampaikan sapaan. Maka ketika kita berbicara langsung kepada Bapak, karena ini sebagai sapaan langsung, sapaan acuan, maka penulisan kata Bapak di sini harus kapital. Ya. Kemudian ada pernyataan bahwa saya memiliki seorang bapak. Nah, bapaknya di sini kecil. Kenapa kecil? Karena ketika saya bilang saya memiliki bapak, otomatis bapak yang saya sampaikan tidak harus berkomunikasi langsung dengan saya. Jadi ketika saya bilang saya memiliki bapak, bapak saya belum atau tidak harus berada di dekat saya ketika saya menyampaikan ini. Tapi ketika saya bertanya apakah bapak sudah makan, sudah pasti yang saya tanyakan ini adalah bapak. Gitu ya. Jadi bedanya ketika kata sapaan digunakan acuan itu adalah ketika sapaan itu dipakai untuk berkomunikasi dalam kalimat langsung ya, atau kita tanyakan langsung dalam sebuah pertanyaan atau diskusi ataupun komunikasi yang mana orang yang kita sapa ini tentu tahu dan paham ketika kita berbicara. Tentu paham yang bagaimana, paham akan pertanyaan kita, paham akan pernyataan kita, atau dia mengetahui apa yang kita sampaikan. Seperti itu. Contohnya yang pertama tadi, surat saudara sudah saya terima. Ketika saya berbicara surat saudara sudah saya terima, artinya saudara ini mengetahui apa yang saya sampaikan. Sehingga saudara ini diajak berbicara langsung oleh saya. Nah, penulisan kata saudara ini maka dia harus kapital. Maka dari itu, A bukan jawabannya. Kemudian yang B, kita harus menghormati bapak dan ibu kita, ya. Ketika kita bilang kita harus menghormati bapak dan ibu kita, apakah bapak dan ibu kita itu harus berada di posisi kita?
Apakah ketika kita bilang harus menghormati beliau, beliau harus ada di dekat kita atau mengetahui pernyataan itu? Kan tidak. Maka karena itu tidak digunakan sebagai acuan, maka bapak dan ibu ini harusnya kecil. Dari situ kemungkinan besar jawabannya adalah yang B. Tapi kita lihat analisis dulu yang poin C. Silakan duduk, Dek. Nah, yang dipersilakan adalah D-nya. Otomatis kata D ini digunakan sebagai acuan untuk berkomunikasi. Jelas penggunaan D harus kapital. Kemudian yang D, bahwa kapan Bapak berangkat, yang ditanyakan langsung adalah bapaknya, ya. Bapak ditanyakan langsung berangkat kapan, otomatis dia digunakan sebagai acuan. Dan yang poin E adalah itu apa, Bu? Bunya ditanyai. Itu apa? Bunya diajak komunikasi. Jelas, maka poin bunya di sini harus kapital. Dari situ jelas ya, maka jawabannya adalah yang B. Baik, kita lanjut di soal nomor 8. Penulisan kata asing yang sesuai dengan ejaan resmi terdapat pada apa? Ya, kita diminta atau disajikan penulisan kata asing, ya, yang sesuai dengan ejaan. Bahwa kita tahu penulisan bahasa asing yang ditulis dalam bahasa Indonesia atau kalimat bahasa Indonesia, syaratnya dia pasti harus miring, ya. Jadi bahasa asing, ya, atau kata asing ditulis miring, ya. Kemudian bahasa ilmiah itu ditulis kapital dan miring. Seperti itu ya. Nah, ada penjelasan bahwa bahasa asing atau bahasa kata asing ini harus ditulis miring. Nah, yang bagaimana? Seperti itu. Nah, definisi bahasa asing itu bukan bahasa Inggris saja, bukan bahasa luar negeri saja. Jadi yang dimaksud dengan bahasa asing ini adalah bahasa di luar bahasa Indonesia. Artinya bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Sunda, ya. Kemudian bahasa Malaysia, semuanya itu dikatakan sebagai bahasa asing. Karena apa? Karena dia bukan kata yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian, informasi yang kedua adalah bahasa ilmiah atau kata ilmiah ini ditulis secara kapital dan miring. Jadi penulisan kata-kata ilmiah itu harus dituliskan kapital dan miring. Nah, kita bahas mulai satu persatu bahwa jika kebocoran akibat virus diabaikan, penderita akan banyak kehilangan cairan, akhirnya mengalami shock. Nah, shock di sini adalah bahasa asing, maka penulisannya harus miring. Dari situ poin A adalah salah, karena dia ditulis tidak miring. Kemudian yang B, genangan air merupakan tempat berkembang biak nyamuk Aedes aegypti, ya. Nah, Aedes aegypti ini adalah bahasa ilmiah, di mana penulisan bahasa ilmiah dia harus dituliskan kapital dan miring. Tapi di sini hanya menggunakan tanda petik, ya. Artinya penulisan di poin B ini juga salah. Kemudian di poin C, asuransi ini memiliki program profesional membackup. Nah, membackup di sini ketika memnya ini kan bahasa Indonesia, ketemu dengan kata backup, maka penulisannya itu adalah memnya, ya. Memnya ini, ya, saya tuliskan dulu. Membackup yang benar itu adalah tanda hubung, ya, backup, karena di sini fungsi huruf, ya, jadi membackup karena di sini fungsi tanda miringnya tidak bisa, maka saya garis bawahi, di mana garis bawah ini ketika ditulis tangan sebagai ganti tanda miring, seperti itu. Jadi yang memnya ini dia tidak miring. Kemudian karena dia butuh, ya,
dia butuh tanda hubung untuk menghubungkan ya. Untuk menghubungkan kata yang berasal dari bahasa Indonesia dan bahasa asing, dia butuh tanda hubung di sini. Backupnya tetap dimiringkan. Itu otomatis poin C juga salah. Kemudian yang D, lahar dingin itu ngrojok. Nah, bahasa ngrojok ini kan bahasa Jawa. Maka penulisannya harusnya dia juga miring. Poin D juga salah. Ya, kemudian poin E, Ronaldo mencetak hat-trick pada menit ke-89 sehingga pertandingan berakhir draw. Nah, hat-trick karena hat-trick ini berasal dari bahasa asing, dia ditulis italik dan juga sudah italik. Kemudian penggunaan ke-89 juga sudah benar karena ya ini adalah huruf ketemu dengan angka, maka mereka membutuhkan tanda hubung dan di sini juga sudah sesuai. Kemudian kata draw-nya juga berasal dari bahasa asing, otomatis penulisannya juga dimiringkan. Kata sehingga pun juga dia tidak menggunakan tanda koma di sini. Jadi sudah benar di poin E. Dari situ jawabannya jelas yang E. Kita lanjut di soal nomor 9. Ya, kalimat-kalimat berikut ini tidak dapat digunakan dalam karya ilmiah karena penulisan tanda bacanya tidak mengikuti EYD kecuali. Jadi di sini disajikan tanda bacanya tidak mengikuti EYD kecuali ya, maka berarti kita diminta untuk mencari yang benar ya. Kita lihat poin A, penggunaan obat tradisional termasuk jamu yang makin marak dewasa ini adalah kenyataan yang patut disyukuri. Nah, obat ini tidak menunjukkan hal-hal tertentu sehingga tidak diperlukan penulisannya secara kapital. Maka O-nya ini harusnya kecil ya. Salahnya di poin A adalah penggunaan huruf kapital O pada kata obat. Maka poin A salah. Kemudian kita bahas di poin B, kendati pemakaian jamu cukup marak dan industri jamu juga berkembang, ya. Sungguh mengherankan kalau ternyata produksi tanaman obat beberapa tahun belakang stagnan. Nah, kendati ini adalah konjungsi dalam kalimat. Apabila konjungsi dalam kalimat berada di awal kalimat, maka dia berpotensi menjadi anak kalimat. Karena apa? Ciri anak kalimat itu ada konjungsi di awal kalimat dan ditandai dengan tanda tanya, tanda koma. Karena salah satu fungsi tanda koma saya tuliskan, salah satu ini ada pernyataan seperti ini ya. Sebentar, saya besarkan. Ini. Jadi salah satu fungsi tanda koma itu adalah menghubungkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Jadi posisi kalimat itu kan harusnya induk dulu, baru anak. Ya, jadi induk dulu, baru anak. Tapi kalau nanti anaknya ini mendahului induk, dalam arti nanti anak dulu ya, baru induk
ya, maka penulisannya bagaimana? Dia butuh konjungsi, ya, butuh konjungsi ini dan tanda koma. Ya, karena apa? Contohnya, ketika kalimatnya berupa induk dulu baru anak, contohnya ayah, ya, ayah ini subjek, datang ini predikat karena minimal dikatakan kalimat kan subjek dan predikat, ya. Dia sudah memenuhi unsur. Dikembangkanlah ke dalam anak kalimat, maka dia butuh konjungsi untuk menghubungkan induk tadi ke anak. Nah, hujan reda ini muncul karena adanya induk kalimat tadi. Apabila ya posisinya ini kan sudah induk ke anak. Nah, apabila posisinya ini diubah, anak dulu baru ke induk, maka syaratnya adalah ada konjungsi di sini ya di awal kalimat dan menggunakan tanda koma untuk menghubungkan anak ke dalam induk kalimat. Salah satu fungsi tanda koma adalah itu. Maka di poin B ini, kendati pemakaian jamu cukup marak dan industri jamu juga berkembang, nah ini sudah sesuai penggunaannya ya. Sungguh mengherankan kalau ternyata produksi tanaman obat beberapa tahun belakang stagnan. Maka dari situ potensi jawaban B ini sangat besar. Kemudian kita analisis dulu di poin C bahwa dalam catatan Kepala Badan POM Indonesia memiliki 30.000 jenis tumbuhan. Nah, dalam catatan Kepala Badan POM ya, Badan POM di sini salahnya di sini. Kalau badannya dijelaskan atau dituliskan semuanya, maka POM-nya ini juga harus dijelaskan ya. Badan atau Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, seperti itu. Kalau tidak dijelaskan, langsung Kepala BPOM gitu aja. Jadi kalau disingkat ya disingkat semua. Kalau dijabarkan juga dijabarkan semuanya. Selain itu, karena di sini daripada dalam termasuk preposisi ya. Kalau preposisinya di awal harusnya dia anak kalimat, maka dia butuh koma di situ ya. Dalam catatan Kepala BP POM, koma ya, harusnya seperti itu. Koma, Indonesia memiliki 30 jenis tumbuhan. Karena apa? Karena anak kalimatnya berada di sini ya. Ciri anak kalimat itu kalau konjungsi ya tanda koma, kalau preposisi ya tanda koma, seperti itu. Maka poin C salah. Ya, tahu salahnya ya, karena ada preposisi di awal dan tidak ada tanda koma. Selain itu juga badan POM-nya juga tidak dijabarkan semua atau tidak disingkat semua. Gitu. Kemudian yang D, penurunan angka produksi menjadi ironi kalau kita bandingkan dengan pasar yang sesungguhnya. Ya, yang sesungguhnya membentang luas. Nah, penurunan angka produksi ini adalah subjek ya. Menjadi ironi adalah predikat kalau. Nah, kita ketemu tanda koma dan konjungsi kalau. Bahwa kalau ini masuk pada konjungsi dalam kalimat di mana penulisan konjungsi dalam kalimat ini tidak butuh koma ya. Yang butuh koma ini hanya pada kata tetapi dan melainkan ya. Tetapi dan melainkan. Jadi hanya kata ini yang butuh tanda koma. Selain kata tetapi dan melainkan, kita tidak butuh koma. Ya, konjungsi dalam kalimat apapun ya, entah itu dan, sehingga, jika, maka semuanya tidak butuh koma. Yang butuh koma itu hanya kata tetapi dan melainkan. Karena merujuk pada fungsi tanda koma yaitu tanda koma ya. Jadi saya tuliskan di sini ya. Ini, bahwa tanda koma itu hanya dipakai untuk menghubungkan konjungsi dalam kalimat yang berupa tetapi dan melainkan ya.
tetapi dan melainkan. Artinya selain tetapi dan melainkan, seperti kalau ini kita tidak butuh koma di sini. Maka dengan seperti itu dia juga salah. Lanjut di poin E, yang cukup menggembirakan adalah kenyataan bahwa beberapa rumah sakit sudah memasukkan obat tradisional dalam terapi pasien. Yang ini adalah konjungsi dan ini adalah tanda koma ya, di mana kalau ada konjungsi di awal dan tanda koma, maka dia merujuk pada anak kalimat. Setelah anak kalimat harusnya di sini adalah induk kalimat, bukan lagi kobula atau kata seperti penjelas seperti ini ya. Boleh pakai adalah, tapi di sini dikasih hal. Jadi misalkan kita tambahi hal yang cukup menggembirakan, karena ketika kita menyisipkan kata hal, dia berkedudukan bukan lagi sebagai konjungsi tapi subjek ya. Harusnya pembenarannya adalah hal yang cukup menggembirakan adalah kenyataan bahwa beberapa rumah sakit sudah memasukkan obat tradisional, seperti itu. Maka dengan jelas ya, jawabannya adalah yang B. Gitu. Kemudian kita lanjut di soal nomor 10, bahwa kalimat berikut ini ditulis sesuai dengan EYD adalah, nah kita diminta untuk mencari penggunaan EYD yang benar. Nah, kita analisis mulai yang pertama. Saya tidak akan ya, jadi EYD ini adalah acuannya. Jadi kita diminta untuk mencari EYD yang benar. Saya tidak akan membeli mobil mahal karena, nah ini ketemu konjungsi karena di sini, bahwa kita ketahui tadi bahwa penggunaan konjungsi dalam kalimat yang butuh tanda koma adalah tetapi dan melainkan. Ya, di sini tetapi dan melainkan. Selain itu, kita tidak butuh tanda koma, maka di sini harusnya tidak pakai tanda koma. Maka poin A adalah salah. Kemudian kita lanjut, oleh karena itu saya harus rajin menabung. Nah, oleh karena itu ya, oleh karena itu adalah konjungsi antar kalimat ya. Di sini adalah konjungsi antar kalimat, di mana ciri konjungsi antar kalimat, jadi penulisan kalimat antar kalimat harus dirangkai ya, itu adalah menggunakan tanda koma ya, menggunakan tanda koma setelah konjungsi. Contohnya adalah oleh karena itu ya, itu pakai tanda koma. Kemudian jadi ya, pakai tanda koma. Kemudian akan tetapi ya, itu pakai tanda koma ya. Dan kata-kata selanjutnya dapat disimpulkan dan lain sebagainya. Nah, ciri-ciri seperti ini yang harus kita pahami. Oh, ternyata kalau konjungsi antar kalimat dia pakai koma, harusnya berarti setelah oleh karena itu dia pakai tanda koma. Saya di sini berkedudukan sebagai subjek ya. Maka di sini B juga salah. Kemudian yang C, atas bantuan saudara saya mengucapkan terima kasih. Sesuai yang saya sampaikan tadi, apabila kata sapaan digunakan sebagai acuan ya, karena digunakan sebagai acuan, maka harus ditulis kapital. Nah, atas bantuan saudara, pasti kan kita bicara langsung kepada saudara. Ya, atas bantuan saudara saya mengucapkan terima kasih. Maka penulisan kata saudara ini harusnya juga kapital. Karena apa? Kita ajak berbicara langsung. Jadi C juga salah. Baik, kita lanjut di poin D, bahwa malam makin larut, pekerjaannya belum selesai. Malam di sini berkedudukan sebagai subjek, makin larut predikat, kemudian pekerjaannya ini subjek lagi, belum selesai predikat. Nah, ada dua kalimat di sini ya, dua kalimat ketika digabungkan ke dalam satu kalimat boleh tidak pakai tanda titik koma di sini ya.
Titik koma itu salah satu fungsinya adalah menghubungkan dua kalimat yang berbeda di dalam satu kalimat. Artinya apa? Artinya tanda titik koma ini boleh digunakan untuk model soal atau model poin D seperti ini. Karena apa? Dia sama-sama kalimat ya, dia sama-sama memiliki makna ya. Sehingga ketika kita diminta untuk menggabungkan, maka kita butuh tanda titik koma untuk menyatakan dua informasi, yaitu bahwa malam makin larut pekerjaannya belum selesai. Jadi poin D ini berpotensi untuk menjadi jawaban. Kemudian yang E, semua siswa ya, baik yang laki-laki maupun perempuan mengikuti ujian. Nah, ada kata semua siswa di sini. Ini adalah subjek ya. Kemudian ada kata baik laki-laki maupun perempuan. Ini adalah penjelas dari semua siswa ini. Maka ketika semua siswa baik ini dirinci ya, dirinci lagi, maka dia butuh tanda koma di sini. Contoh kalimat lain lagi itu yang seperti apa? Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ketika ada pernyataan Presiden Indonesia, dirinci Presiden Indonesianya itu siapa? Joko Widodo ya. Maaf di sini ada yang kurang. Ini Presiden Indonesianya itu siapa ya? Joko Widodo. Maka ada koma di sini ya. Perinciannya di sini. Jadi Presiden Indonesia, Joko Widodo, mengatakan bahwa. Nah, sama halnya dengan di poin E ini, semua siswa baik, ya maaf. Jadi semua siswa di sini, ya, itu komanya di sini. Semua siswa, baik yang laki-laki maupun perempuan, mengikuti ujian. Jadi gitu ya. Jadi kita butuh tanda koma untuk merincikan atau menjabarkan dari kata semua siswa tadi. Sama dengan Presiden Indonesia dijabarkan siapa? Joko Widodo. Maka butuh tanda koma di sini. Itu tadi penjelasan 5 soal dari soal nomor 6 sampai nomor 10. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian atau menjelaskan materi. Terima kasih sudah mengikuti dan menonton penjelasan ini. Semoga Allah memudahkan apa yang menjadi hajat dan cita-cita kalian. Saya Esther Feni undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.